Assalamualaikum sahabat. Dalam kisah ini aku akan bercerita tentang peristiwa yang aku alami 37 tahun yang lalu. Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Selamat menikmati. Tanggal, bulan, tahun di cerita ini adalah hal yang sebenarnya. Nama orang, instansi, dan tempat bukan nama sebenarnya. Gambar hanyalah ilustrasi. Janji darah bagian 2, Langit Berduka. Selesai sholat tahajud, aku berdoa, kemudian menulis halaman pertama dalam diariku. Aku tulis kehidupan yang keras di pondok. Namun, aku mencoba menyesuaikan diriku dengan keadaan. Aku mulai menyukainya, tapi ibuku mengira aku sekolah di Jawa Barat. Baju dan uang bulananku dikirim ke sana. Maka aku harus pindah meninggalkan pesantren ini. Aku berjanji akan bertahan apapun yang akan kuhadapi di tempat yang baru nanti. Aku harus kuat. Semoga Allah memberi kekuatan. Kubuka pisau silet yang baru kubeli. Aku menyayat ujung jariku sampai mengeluarkan darah. Lalu kutempelkan di atas tanda tanganku. Sebelum sempat darah itu kering, air mataku tumpah pula beberapa tetes ke buku itu, sampai mengenai darah hingga dia melebar. Aku tunggu beberapa menit sampai kering kembali. Pondok Pesantren Akbar, Ponorogo, Jawa Timur, September 1984. Selesai membuat janji darah, aku kembali ke kamar. Semua lantai sudah dipakai untuk tidur teman-temanku yang jumlahnya 35 orang. Aku mencari tempat yang tersisa untuk tubuhku sendiri walaupun harus melipat badanku. Pagi seperti biasanya kami dibangunkan dan sholat subuh di masjid. Selesai sholat subuh, mandi dan siap-siap masuk kelas. Ada seorang teman yang dekat denganku. Dia dari sebuah kota kecil di Jawa Timur. Aku menceritakan tentang surat ibuku dan paman temanku. "Jadi kamu mau pindah?" tanyanya. "Iya," jawabku. Dia tampak sedih. Kami memang bersahabat cukup akrab, sahabatku yang sering bercerita daripada teman-teman yang lain. Tak semua teman-teman satu kamar aku tahu namanya. Sering kami hanya satu kamar, tapi kelas berbeda-beda dan kegiatan juga berbeda-beda. Kamar hanya tempat tidur kalau waktunya sudah tidur. Tanpa sepengetahuanku, tiba-tiba dia merobek perangko yang ada di kedua amplop surat itu. Aku terkejut. "Untuk apa?" tanyaku. "Saya minta ya, saya mau kirim surat ke kampung," katanya. "Oh, memang bisa dipakai lagi?" "Bisa, cukup dioles odol, stempelnya akan hilang," katanya. Tak pernah terpikir olehku perangko yang telah dipakai bisa dikirim kembali. Memang tak semua santri punya uang yang cukup. Ada juga yang dari keluarga pas-pasan. Mungkin temanku tak punya biaya untuk mengirim surat pada orang tuanya, hingga dia pakai perangko bekas dari surat ibuku. Setelah bercerita pada temanku itu, aku sampaikan pula pada kakak kelas yang jadi ketua kamarku. Dia menunjukkan kantor ketua bagian pendidikan, Ustadz Daud, untuk mengurus surat pindah. Bel waktu untuk masuk kelas sudah berbunyi dan aku harus masuk kelas. Kami tak boleh ketangkap sedang melakukan sesuatu tak sesuai jadwal. Misalkan, saat masuk kelas, semua santri memang harus di dalam kelas. Kalau ketangkap di tempat lain akan disidang. Jadi aku tetap belajar sampai siang. Usai makan siang, aku menemui Ustadz Daud. Setelah aku mengutarakan akan pindah ke pesantren di Jawa Barat, tampaknya Ustadz Daud kurang suka. "Kamu sudah sampaikan sama Pak Kiai?" tanyanya. "Belum, Ustadz." "Kok kamu langsung aja ke saya? Izin dulu ke Kiai," katanya. Aku ketuk pintu rumah Kiai. Sepertinya pembantu yang membuka. Dia bilang Pak Kiai belum pulang dan pintu ditutup lagi. Aku termenung di depan rumah tersebut. Suasana agak gelap. Tak banyak penerangan di depan rumah tersebut. Tak tahu kapan beliau akan balik. Aku putuskan menunggu di depan rumah. Suasana betul-betul sepi. Dari pembicaraan dengan teman-teman sekamar, aku tahu pada bulan-bulan pertama banyak santri tak betah di pondok. Ada yang pindah dijemput orang tuanya, ada yang kabur. Di kamarku yang isinya 35 orang santri, sudah berkurang 4 atau 5 orang.
Anak yang sama-sama datang denganku dari Tanjung Priok tak pernah lagi ketemu denganku. Sepertinya dia termasuk yang pergi. Tak terasa sudah hampir 2 jam aku duduk di depan rumah beliau. Karena agak gelap, aku tak begitu kelihatan. Aku masih memakai sarung, peci, dan di bahuku ada sajadah. Karena baru pulang sholat isya di masjid, aku langsung ke sini. Di tanganku ada tasbih. Aku memainkan tasbih itu untuk menghilangkan bosan dan kantuk. Hampir jam 10 malam aku lihat mobil Pak Kiai masuk pekarangan. Beliau turun tergesa-gesa. Khawatir beliau langsung masuk rumah, aku susul beliau ke parkiran mobil. Beliau kaget ada santri yang menunggu beliau. "Pak Kiai, saya mau pindah ke pesantren di Jawa Barat. Ustadz Daud menyuruh saya menemui Pak Kiai." Pak Kiai tak berhenti ketika aku bicara padanya. Sepertinya beliau terburu-buru. "Bukan kamu harus ketemu saya, Ustadz Daud yang harus melapor ke sini," kata beliau. Terus masuk ke rumah. Sesaat terasa hening kembali. Aku sendirian lagi di teras yang temaram. Aku masih berdiri beberapa saat untuk kembali ke kamar. Jam 10 malam semua santri sudah boleh ke kamar untuk tidur. Kudapati teman-temanku mulai tidur dan beberapa orang masih mengobrol. Ada juga yang bernyanyi dan bersenandung. Kurebahkan badanku tanpa mengganti pakaianku yang masih pakai pakaian masjid. Peci dan sajadahku kujadikan bantal. Sebenarnya aku punya bantal yang aku bawa dari kampung, tapi aku tak bisa lagi mencarinya bila lampu kamar sudah dimatikan. Pagi setelah mandi, aku sampaikan pada kakak pembina kamarku bahwa aku menemui jalan buntu mengurus surat pindahku. Kemudian dia menyarankan padaku untuk menemui kepala tata usaha Ustadz Zulfikar. Biasanya beliau yang berurusan dengan surat menyurat santri. "Bawa surat kampung ini padanya," lanjut kakak kamarku. Seperti biasa, aku takut tak berada di kelas saat jam pelajaran. Maka aku pun masih masuk ke kelas sampai zuhur. Selesai sholat zuhur, ku cari Ustadz Zulfikar ke kantornya. Aku sampai ke kantor TU. Ada seorang ustadz di sana. "Assalamualaikum, saya mau ketemu Ustadz Zulfikar." Ustadz itu pun balas bertanya, "Ada perlu apa?" "Saya mau pindah ke pesantren di Jawa Barat, dan ini surat ibu saya dan surat paman saya." Kedua surat itu aku letakkan di atas meja di depan ustadz tersebut. Dia langsung berdiri dan membentak dengan kasar, "Kamu mau membohongi saya ya?" Aku betul-betul kaget dengan respon yang tak terduga itu. "Kenapa perangkonya kamu copot? Kan perangko itu ada tanggal kirimnya. Kamu buang, berarti surat ini palsu." "Ustadz, itu surat ibu saya, Ustadz," kata saya meyakinkan. "Paling teman kamu yang buat. Saya sudah hafal pembohongan-pembohongan santri yang kayak kamu ini." Kedua surat yang ada di meja sama sekali tak disentuhnya. Aku disuruh keluar dengan mata ustadz yang terbelalak. Tak pernah terpikir seumur hidupku memalsukan surat ibuku sendiri. Mungkin banyak santri yang memalsukan surat orang tuanya, tapi aku tak termasuk di antara mereka. Lonceng untuk masuk kelas siang pun berbunyi. Aku masuk kelas dengan hati yang remuk. Ku coba menenangkan diriku. Sorenya aku mandi dan coba berpikir jernih, berusaha untuk memahami situasi. Mungkin semua santri sudah dicap pembohong karena memang banyak yang melakukannya. Jadi aku hanya perlu meyakinkan kalau aku tidak berbohong. Selesai sholat maghrib, aku kembali ke kantor itu. Ustadz itu kebetulan masih ada di sana. Sebelum aku bicara, air mataku sudah jatuh duluan. Tapi aku tahan, biarlah jatuh ke dalam. Ustadz itu memandang wajahku yang memelas. "Ustadz, mohon baca surat ibu saya dulu." Aku bicara dengan suara lirih. Dengan ragu beliau mengambil surat itu dan membacanya. "Surat ibuku bukan sembarangan surat. Ibuku adalah guru bahasa Indonesia. Dia guru di Madrasah Diniyah Pasir 4 Angkat Candung." Tulisan tangan beliau selalu huruf tegak bersambung. Kami sering menyebutnya tulisan halus kasar. Kasar di huruf-hurufnya, halus di tali-talinya. Hanya ibuku di dunia ini yang punya tulisan seperti itu. Surat ibuku ditulis dengan sepenuh cinta, segenap kasih sayang seorang ibu pada anaknya yang jauh di rantau.
Surat itu juga berisi kekhawatiran ibuku yang sangat dalam, karena anaknya berada di pesantren yang salah. Surat ibuku tak bisa dipalsukan oleh penipu manapun di dunia ini. Aku berpikir surat ibuku bisa menaklukkan ustadz sombong ini. Kulihat dia membaca dari kata per kata sampai bagian akhir. Wajahnya tidak garang lagi, layu seperti ayam sayur. Surat itu kembali diletakkan di atas meja. Dengan suara datar dan pelan dia berkata, "Saya bukan Ustadz Zulfikar." Aku seperti tersambar petir mendengar pengakuannya. Rumah Ustadz Zulfikar ada di belakang kantor ini. Aku langsung berdiri keluar dari kantor itu tanpa mendengar ucapan maaf dari sang Ustadz. Tapi aku merasa tak butuh permintaan maaf darinya. Rumah Ustadz Zulfikar dikelilingi pohon pisang di depan, belakang, dan samping. Mungkin kebiasaan orang Ponorogo yang kurang memberi cahaya di sekitar rumahnya di malam hari. Aku seperti mengendap-endap masuk pekarangan tersebut. Aku mengetuk pintu dan pintu dibuka istrinya. Rumah itu sederhana saja. Ada 2 orang anak sang ustadz menatapku. Aku pikir bila aku ada di rumah ini, tentu banyak juga santri lain yang menemui ustadz untuk keperluan yang sama. Ustadz sedang berada di kampung lain. Jadi semua maksudku kusampaikan pada istrinya. Aku kembali mengulangi ceritaku dari awal. Istrinya mengerti dan menyuruhku kembali besok setelah sholat zuhur. Itu malam kedua aku mengurus kepindahanku di pesantren yang baru. Walaupun rumit, tapi aku rasa ada hasil yang mulai mencerahkan. Namun aku terlambat sholat isya ke masjid. Pulang dari rumah Ustadz Zulfikar, aku ditangkap kakak bagian keamanan santri. Aku dibawa ke kantor keamanan. Setiap malam ada aja santri yang disidang di sini. Tak menyangka aku jadi salah satu di antaranya. Aku sampaikan alasanku bahwa aku ada di rumah Ustadz Zulfikar mengurus surat pindah. Kakak bagian keamanan itu menatapku dan berkata, "Benar kamu mau pindah? Kapan kamu pergi?" "Insya Allah besok, Kak," kataku. "Benar gak bohong ya? Awas kamu kalau besok saya masih nampak kamu di sini," ancamnya. Tampaknya aku masih dianggap bohong hingga dia berkata seperti itu. Tapi aku tidak peduli. Aku pamit keluar dan menuju masjid. Orang sudah mulai sholat. Besok harinya aku datang sesuai janjiku pada istrinya, Ustadz Zulfikar. Ustadz Zulfikar ada di dalam rumah. "Istri saya telah menyampaikan tujuan kamu ke sini. Katanya kamu kan baru 3 bulan di sini ya. Kalau 3 bulan kamu belum punya nomor santri, jadi kamu belum bisa memberikan surat pindah. Dan kamu juga belum ada nilai rapor." Saya menjawab, "Tak apa-apa Ustadz. Saya sudah terdaftar sebagai santri di Jawa Barat. Saya hanya meminta izin meninggalkan pondok," kataku. "Ya kalau begitu pergi saja," katanya. "Kan tidak ada surat pindah kalaupun sudah diterima di sana," lanjutnya. Keluar dari rumah Ustadz Zulfikar, aku pergi ke kamar dan pamit pada teman-temanku. Barang-barangku sudah kupersiapkan sejak 2 hari yang lalu. Aku berangkat meninggalkan pondok sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada kereta api dari Madiun ke Jakarta sampai jam 20 malam. Pondokku terletak 3 km dari jalan raya. Aku mengambil jalan pintas untuk memotong jalan. Begitu petunjuk yang kuterima. Langit waktu itu tidak panas, juga tidak hujan. Cuma berawan agak gelap seperti sedang berduka. Aku membawa 1 kopor, 1 bantal, dan 1 rantang warna perak. Masih barang-barang yang kubawa dari kampung. Aku berjalan berpas-pasan dengan beberapa orang. Orang itu menatap aneh padaku. Tapi aku terus berjalan. Sesekali aku berhenti mengganti posisi kopor yang berat di tangan kanan ke tangan kiri. Sudah 1 jam aku berjalan, sebuah becak bermotor menyusulku. Berhenti tepat di depan menghalangi jalanku. "Kamu mau kemana?" tanyanya. "Ke Jakarta," kataku. "Mana surat keluar kamu?" "Saya tak diberi surat apa-apa dari Ustadz Zulfikar. Katanya santri baru 3 bulan belum tercatat sebagai santri," jawabku. Kemudian dia menyuruhku meletakkan barang-barangku ke becak motornya. Aku naik becak itu. Aku berpikir akan diantar ke jalan raya.
Tapi becak motor itu balik arah. Dia membawaku kembali ke pondok. Orang-orang di jalan memandangiku dengan pandangan kasihan.